Yang kami hormati juga Ibu Wamen Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, Gubernur Konten. Nama Rudy Masud semakin mencuat dalam panggung politik nasional setelah resmi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur untuk periode 2025-2030. Namun, bagi masyarakat Kalimantan Timur, nama Rudy bukanlah sosok baru. Ia sudah dikenal luas sebagai pengusaha sukses dan politisi dari Partai Golkar yang energik, cerdas, dan tak segan tampil vokal di forum nasional. Salah satu pernyataannya yang belakangan ramai dibicarakan publik adalah saat ia menjuluki Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta yang kini juga sebagai Gubernur Jawa Barat, sebagai Gubernur Konten dalam rapat di DPR RI, sebuah lelucon yang menyentil namun mencerminkan gaya komunikasinya yang tegas dan penuh warna. Rudy Masud lahir pada 7 Desember 1981 di Balikpapan, Kalimantan Timur, dari pasangan Haji Masud dan Syarifah Ruwaidah Al-Qadri. Ia tumbuh dalam keluarga besar yang religius dan memiliki rekam jejak kuat dalam dunia usaha dan pelayanan publik. Rudy merupakan anak keempat dari 5 bersaudara, dengan 3 saudara kandung laki-laki yang juga dikenal luas, yaitu Hasanuddin Masud, Rahmat Masud, Wali Kota Balikpapan, dan Abdul Ghafur Masud, mantan Bupati Penajam Pasir Utara. Keluarga Masud dikenal sebagai keluarga terpandang di Kalimantan Timur, terutama di bidang usaha jasa dan perdagangan. Didikan keras dan disiplin dari orang tuanya membentuk karakter Rudy kecil menjadi pribadi yang tekun, rendah hati, namun ambisius. Rudy menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 08 Balikpapan, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 4 Samarinda dan SMA Negeri 2 Balikpapan. Sejak usia remaja, Rudy sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia bisnis. Ia sering membantu orang tuanya menjalankan usaha dan belajar mengenali dunia kerja secara langsung dari pengalaman lapangan. Setelah lulus SMA, Rudy melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ekonomi Universitas Mula Warman, Samarinda, jurusan Ekonomi Pembangunan. Meski aktif dalam berbagai kegiatan kampus, ia tetap menjalankan berbagai usaha kecil-kecilan. Perjalanan kuliahnya cukup panjang, baru selesai pada tahun 2006, lantaran ia juga sibuk mengembangkan bisnis pribadi di bidang transportasi dan logistik. Ambisinya untuk terus berkembang membawanya kembali ke bangku kuliah pasca sukses di dunia usaha. Ia menempuh studi S2 di alma mater yang sama pada 2017-2020. Tak cukup sampai di situ, Rudy kemudian meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada 2025 dari Universitas Mula Warman, dan saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa S3 Ilmu Hukum di Universitas Trisakti sejak 2020. Rudy mengawali karier profesionalnya sebagai pengusaha di usia yang sangat muda. Pada 2000, ia menjabat sebagai Executive Chairman di PT Barokah Bersaudara Perkasa, perusahaan keluarga yang bergerak di bidang transportasi bahan bakar dan logistik. Bisnis ini berkembang pesat dan membuka jalan bagi Rudy untuk menjelajahi berbagai sektor industri lain. Di bawah kepemimpinannya, lahirlah berbagai entitas usaha seperti PT Barokah Gemilang Perkasa, PT Istana Gemilang Perkasa, PT Cakra Buana Mas Utama, dan PT Eisu Prima Usaha. Ia menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris di beberapa perusahaan tersebut. Portofolio usahanya mencakup galangan kapal, penyimpanan bahan bakar, perdagangan umum, serta sektor agro. Namun, Rudy sempat disorot publik ketika pada tahun 2021 terjadi insiden kebakaran kapal Grace V, milik salah satu anak perusahaan grup bisnisnya. 2 orang awak ditemukan tewas. Meski kemudian pihak manajemen menyatakan Rudy sudah tidak lagi terlibat dalam operasional perusahaan sejak 2018, isu ini sempat menyerempet namanya. Ia tetap tenang dan menghadapinya secara terbuka, menunjukkan kedewasaannya dalam menghadapi tekanan publik. Keputusan Rudy untuk masuk ke dunia politik bukanlah hal yang tiba-tiba. Ia ingin memberikan kontribusi lebih luas bagi tanah kelahirannya, Kalimantan Timur. Pada pemilu 2019, Rudy mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Kalimantan Timur.
ia terpilih dan dipercaya menduduki Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Di Senayan, Rudi dikenal sebagai legislator yang kritis dan vokal. Ia aktif menyuarakan kepentingan daerah, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Dalam banyak kesempatan, ia menyampaikan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, yang menjadi proyek strategis nasional. Pada 2024, Rudi mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Timur berpasangan dengan Seno Aji sebagai Wakil Gubernur. Pasangan ini diusung oleh Partai Golkar dan mendapat dukungan dari sejumlah partai besar lainnya. Kampanyenya yang bertajuk Gaspol atau Gratis Pol berhasil menarik simpati rakyat. Janji kampanye mereka antara lain adalah memastikan Kaltim tidak sekadar menjadi penonton dalam pembangunan IKN, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat UMKM dan industri lokal. Kemenangan Rudi Seno diumumkan secara resmi oleh KPU Kalimantan Timur pada awal 2025. Sebagai gubernur, Rudi langsung tancap gas dengan menyusun program 100 hari kerja, membenahi infrastruktur, pendidikan, serta mempercepat konektivitas daerah-daerah pinggiran di Kaltim. Rudi juga menggagas program Rumah UMKM Kaltim dan Kaltim Cerdas, yang fokus pada pendidikan berbasis digital dan kewirausahaan anak muda. Ia dikenal dekat dengan masyarakat dan aktif dalam dialog publik, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dalam sebuah rapat di Komisi 3 DPR RI, yang disiarkan secara nasional pada 29 April 2025, Rudi Mas'ud mencuri perhatian publik karena menyindir koleganya, Deddy Mulyadi, dengan julukan Gubernur Konten. Sindiran ini muncul ketika Deddy banyak menyinggung soal keadilan sosial sambil menampilkan rekaman video kegiatan sosialnya di masyarakat. Dengan nada santai, Rudi menyapa koleganya, "Kang Deddy, Gubernur Konten, mantap nih Kang Deddy." Ucapan itu mengundang tawa sekaligus perdebatan di ruang rapat dan media sosial. Sebagian menilai itu sindiran halus terhadap gaya Deddy yang dinilai lebih fokus pada pencitraan, sementara yang lain menilai Rudi menyuarakan keresahan sebagian anggota DPR yang ingin pembahasan lebih substansial. Gubernur Konten, mantap nih Kang Deddy nih. Rudi sendiri kemudian menjelaskan bahwa ucapannya hanyalah bentuk candaan sesama gubernur, namun juga sekaligus ajakan agar pembahasan di ruang dewan tetap fokus pada substansi kebijakan, bukan sekadar konten viral. Rudi Mas'ud menikah dengan Sarifah Suraidah, seorang perempuan keturunan bangsawan Bugis yang dikenal rendah hati dan aktif dalam kegiatan sosial. Pasangan ini dikaruniai 13 orang anak, jumlah yang mencengangkan di era modern. Namun, Rudi dikenal sebagai ayah yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Ia membagi waktu antara tugas pemerintahan, kegiatan sosial, dan kehidupan keluarga. Sarifah Suraidah aktif mendampingi Rudi dalam berbagai acara, termasuk kegiatan keagamaan dan pemberdayaan perempuan. Kehidupan keluarga besar Rudi sering menjadi inspirasi banyak orang, terutama karena mereka tetap menjaga nilai-nilai tradisi, agama, dan kekompakan di tengah kesibukan publik. Menurut laporan LHKPN tahun 2024, Rudi Mas'ud tercatat memiliki kekayaan sebesar 183,3 miliar rupiah. Aset tersebut terdiri atas tanah dan bangunan, alat transportasi, kas, serta harta bergerak lainnya. Sikap terbuka Rudi dalam hal kekayaan menunjukkan komitmennya pada transparansi sebagai pejabat publik. Ia bahkan mendorong pejabat lain di lingkup Pemprov Kaltim untuk melakukan hal serupa guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sebagai gubernur muda yang baru menjabat, Rudi Mas'ud masih memiliki perjalanan panjang. Banyak yang memprediksi ia akan menjadi salah satu tokoh kunci dalam perpolitikan nasional ke depan. Gaya kepemimpinannya yang lugas, berpihak pada rakyat, dan dekat dengan dunia digital menjadi kekuatan tersendiri. Dengan latar belakang ekonomi yang kuat dan pengalaman sebagai pengusaha, Rudi dipandang mampu menjembatani kepentingan rakyat dan dunia industri.
Ia kerap menyatakan bahwa masa depan Kalimantan Timur bukan hanya sebagai lokasi ibu kota negara, tapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan lingkungan. Rudi Masud bukan hanya gubernur bagi Kalimantan Timur, tapi juga simbol transformasi generasi baru dalam politik Indonesia. Dari pengusaha sukses, legislator vokal, hingga pemimpin daerah, ia menunjukkan konsistensi dalam karya dan dedikasi. Julukan Gubernur Konten yang ia lontarkan kepada Deddy Mulyadi memang jadi bahan perbincangan, namun justru memperlihatkan bahwa Rudi tidak takut untuk bersuara, bahkan jika itu berarti menabrak pakem. Dengan semangat muda, akar budaya yang kuat, dan dukungan keluarga besar, Rudi Masud kini menjadi salah satu sosok penting yang patut diperhitungkan dalam peta masa depan politik Indonesia.